Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, keberagaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku tersebut, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan kepada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dalam hidup rukun dan berdampingan. Muatan pembelajaran PPKN Suku Bangsa Indonesia. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa termasuk bagian dari keberagaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibanding dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut ini adalah beberapa provinsi yang memiliki sukunya masing-masing. Setiap provinsi memiliki suku lebih dari satu. Salah satunya yaitu Lampung. Lampung memiliki suku Abung, Krui, Melayu, Lampung, Pasemah, dan lain-lain. Dari peta tersebut, terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa menghasilkan bahasa yang beragam. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan, namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Nah, berikut adalah beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Nah, anak-anak bisa lihat ini hanya sebagian, tetapi lebih lengkapnya ada di buku cetak. Di sini ada daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Setiap provinsi memiliki bahasa daerah lebih dari satu. Nah, meskipun terdapat keberagaman bahasa, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Muatan pembelajaran IPS. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Mengapa ya di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Nah, faktor penyebabnya adalah yang pertama, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangatlah strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, sehingga letaknya strategis, menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang yang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Faktor penyebab yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau.
Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh sebab itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya dengan menjadi nelayan. Dan sebaliknya, masyarakat yang tinggal di pegunungan atau dataran tinggi memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya dengan menjadi peternak atau petani sayur. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dan faktor penyebab keberagaman yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, itulah dia tadi 5 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa di Indonesia? Keberagaman suku bangsa hendaknya menjadi keberagaman bangsa. Dan kita harus dapat menerima keberagaman itu. Kita saling menghargai, bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Muatan pembelajaran SBDP. Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Nah, sekarang ayo kita mengenal salah satu lagu dari daerah Papua. Salah satu lagu yang terkenal dari daerah Papua adalah Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Nah, sekarang anak-anak perhatikan notasi lagu Apuse dan dengarkan lagu ini. Sekarang kita akan mempelajari tinggi rendah nada. Lirik lagu Apuse memiliki 2 notasi lagu, yaitu notasi angka dan notasi not balok. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Jika ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diberi titik di bawah angka, maka notasi angka tersebut memiliki nada rendah. Dan jika angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diberi titik di atas angka, maka notasi angka tersebut memiliki nada tinggi. Lalu, pada notasi not balok, semakin ke atas, letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Anak-anak telah mengetahui keberagaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa,
yaitu Satu Bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Di sini ada lirik lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu terdapat tulisan tempo sama dengan lambat. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dengan 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo. Allegro artinya cepat, lebih dari 60 ketukan per menit. Moderato artinya sedang, 60 ketukan per menit. Largo artinya lambat, dengan ketukan kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, anak-anak telah mengetahui notasi Satu Nusa, Satu Bangsa. Dengan lagu itu, anak-anak semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa daerah. Dengan upaya itu diharapkan bahasa daerah tidak akan pernah punah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengenal bahasa daerah lain adalah melalui lagu. Akibat keberagaman bahasa dan suku bangsa, Indonesia memiliki banyak lagu daerah. Berikut beberapa contoh lagu daerah di Indonesia.